Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini kami dari Laboratorium Kimia Anorganik akan menyampaikan beberapa topik terkait alternatif percobaan atau praktikum yang dapat dimanfaatkan oleh adik-adik siswa SMA. Nah, pada kesempatan kali ini topik yang akan kita angkat adalah pemodelan dalam kimia anorganik dan percobaan virtual. Nah, ada beberapa tujuan yang coba ingin kita capai. Yang pertama adalah memperkenalkan pemodelan senyawa kimia melalui software yang open license. Nah, pada saat ini banyak sekali software-software yang bersifat gratis di samping software yang bersifat komersial yang terutama untuk software kimia itu biasanya sangat mahal sekali. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengenalkan salah satu software yang sifatnya itu free dan dapat dimanfaatkan oleh adik-adik siswa SMA untuk melakukan pemodelan terhadap senyawa-senyawa kimia yang nanti akan coba kita contohkan. Kemudian yang kedua, kita juga mencoba memperkenalkan berbagai komunitas keilmuan yang menyediakan berbagai platform pembelajaran daring. Nah, pada pandemi COVID-19 ini otomatis kita bisa belajar ya secara tidak langsung, secara online gitu ya. Jadi nanti kita bisa memanfaatkan platform-platform yang sudah disediakan oleh berbagai komunitas keilmuan kimia seperti Royal Society of Chemistry, American Chemical Society, dan lain sebagainya. Kemudian kita mencoba juga dengan software yang ada memperkenalkan kepada siswa sekolah menengah atas berbagai topik penelitian yang berkaitan dengan kimia anorganik. Nah, beberapa serial praktikum untuk adik-adik SMA yang coba kita kenalkan, yang pertama adalah visualisasi senyawa kompleks, nanti kita akan menggunakan software Avogadro, kemudian visualisasi tumbuh kristal, visualisasi dinamika material berpori, visualisasi eksperimen titrasi asam dan basa, dan pengamatan ion metal dalam larutan berair. Nah, pada kesempatan kali ini, bagian satu ini kita akan mencoba mengenalkan visualisasi senyawa kompleks. Nah, untuk visualisasi senyawa kompleks ini ada beberapa capaian yang ingin kita tuju. Yang pertama adalah memahami konsep dasar dalam visualisasi senyawa kompleks sederhana, kemudian kemampuan berimajinasi teman-teman adik-adik siswa SMA terkait bentuk suatu senyawa kompleks sederhana. Kemudian mempelajari penggunaan software yang bersifat free ya. Jadi pada bagian pertama ini kita akan fokus pada senyawa kompleks. Ya. Ini adalah salah satu core dalam pembelajaran kimia anorganik. Nah, di dalam visualisasi senyawa kompleks ini kita akan menggunakan software yang namanya Avogadro ya. Jadi di sini banyak sekali fungsi-fungsi yang dapat kita gunakan di dalam software yang free ini. Nah, software ini dapat adik-adik semuanya dapatkan menggunakan website ini ya. Jadi https t2-avogadro.cc/. Nah, di sana ada link untuk download, kemudian manual penggunaan Avogadro ini, dan juga ada beberapa tutorial untuk kepentingan edukasi. Nah, nanti bisa belajar dari sana juga. Nah, di dalam percobaan yang pertama ini kita akan melakukan 3 hal. Yang pertama adalah pembuatan model senyawa, nanti kita akan memilih senyawa kompleks. Kemudian yang kedua kita akan mencoba meminimasi energi terhadap model awal yang kita gunakan tadi gitu ya. Kemudian yang ketiga kita akan mencoba untuk menghitung panjang dan sudut ikatan dari model yang sudah kita buat dan kita minimisasi tadi. Nah, ini adalah workflow yang akan coba kita tunjukkan nanti. Yang pertama, tentu saja kita basic-nya adalah dari tabel periodik, kemudian kita mencoba untuk membuat model awal, kemudian kita minimisasi geometrinya nanti menjadi struktur yang teroptimasi. Kemudian dari struktur yang teroptimasi ini nanti kita akan menghitung atau mengkaji karakteristik dari struktur kompleks ini dari sisi panjang ikatan dan sudut ikatan. Nah, langsung saja saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk memvisualisasi senyawa kompleks ini dengan software Avogadro.
Oke, sekarang kita sudah membuka software Avogadro ya. Jadi di dalam software ini ada, berbagai menu yang bisa kita lihat. Di sini kita punya file di sini untuk membuka, terus kemudian menutup, kemudian menyimpan ya, dan bahkan kita bisa mengekspor, apa yang sudah kita gambarkan di dalam main window ini ke dalam suatu gambar gitu ya, graphics. Kemudian ada juga menu edit, view, kemudian build. Nah, di sini di dalam menu build ini ada submenu insert ya. Jadi nanti kita bisa memasukkan berbagai macam struktur yang ada di dalam database Avogadro ini. Kemudian ada menu select, extension. Nah, ini adalah extension. Jadi Avogadro ini sebagai salah satu interface ya untuk berbagai macam software yang jauh lebih powerful lagi. Kemudian ada juga menu kristalografi, di sana kita bisa mencoba untuk membuat struktur suatu kristal. Kemudian di sana juga sudah ada aspek simetri di sini, space group, kemudian reduce kalau kita ingin memperkecil asimetri dari kristal itu sendiri. Kemudian ada menu Windows, kemudian help. Nah, di sini ada berbagai macam tool yang nantinya akan kita gunakan dalam proses visualisasi senyawa kompleks. Ini adalah display dari apa yang kita gambar di main window ini. Gitu ya. Jadi di sini ada banyak sekali uh, pilihan yang bisa kita tentukan gitu ya. Kemudian di sini kalau seandainya kita pengen menggambar atau membuat suatu struktur baru, maka biasanya kita perlu klik yang di atas, kemudian di sini akan muncul spesifik ya menunya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menggambar struktur kompleks vanadium heksahidrat gitu ya. Jadi untuk menggambar senyawa kompleks tersebut kita bisa melihat di dalam kumpulan tools yang ada di sini. Nah, kita klik yang bagian ini seperti tanda pensil ini gitu ya. Kemudian karena kita ingin membuat ion vanadium heksahidrat gitu ya, maka kita perlu membuat dulu atau menggambar dulu vanadiumnya gitu ya. Jadi di sini klik elemen, biasanya kita perlu other, sehingga nanti akan muncul tabel periodik gitu ya. Nah, kita geser ke samping. Nah, karena kita pengen membuat kompleks vanadium, maka kita klik vanadium di sini, kemudian kita taruh di main window ya. Tinggal kita klik saja, klik kiri. Nah, nanti akan muncul ini adalah logam vanadium. Kemudian untuk ion kompleks vanadium heksahidrat di sana nanti akan ada 6 ligan H2O yang membentuk geometri oktahedral. Sehingga kita perlu membuat 6 molekul air yang mengelilingi vanadium ini. Nah, cara membuatnya klik oksigen di sini gitu ya. Kemudian di sini ada elemen oksigen, bond order itu single, kemudian adjust hydrogen. Nah, ini perlu kita klik biar nanti memudahkan kita dalam menggambar kompleks ini. Jadi kita sudah klik oksigen tadi, kemudian kita klik pada vanadium, kemudian di drag gitu ya. Jadi klik, kemudian drag. Nah, di sini akan tetap vanadium, kemudian di sini oksigen. Karena tadi kita sudah mengklik adjust hidrogen, maka nanti akan muncul satu hidrogen. Nah, untuk air, maka kita perlu menambahkan lagi satu atom hidrogen di sini. Nah, kita bisa menambahkan di akhir, kita lengkapi dulu 6 molekul H2O ya. Jadi ini tetap oksigen, kita klik lagi, kemudian drag, sehingga nanti akan muncul satu air lagi, kemudian kita klik lagi. Nah, ini kita sudah memiliki cikal bakal 4 molekul air ya, walaupun ini masih masih OH ya, hidroksida. Jadi nanti kita perlu tambahkan satu atom H untuk masing-masing OH di sini. Nah, untuk memudahkan kita menggambar, kita bisa membuat ini seperti ini ya. Karena kita membuat geometri oktahedral sehingga dua molekul air harus berada pada arah sini gitu ya. Jadi kita klik lagi di sini pensil, kemudian ini ada oksigen, terus kita
tarik lagi, terus kemudian yang satu bawah. Nah, sekarang kita sudah memiliki vanadium gitu ya, dengan geometri oktahedral gitu ya. Tetapi ini belum lengkap karena molekul airnya belum sesuai gitu ya. Nah, kita akan menambahkan satu-satu gitu ya, karena di sini masih ada satu atom ya, sehingga kita butuh satu atom lagi. Nah, prinsipnya sama, kita klik di sini, kemudian H, gitu ya. Nah, seperti ini kita tidak perlu adjust hidrogen karena kita hanya butuh satu hidrogen gitu ya. Nah, kita coba untuk menambahkan satu-satu ya. Jadi ini untuk OH di sini kita tambahkan satu, klik pada O kemudian drag gitu ya. Nah, ini sudah menjadi molekul H2O. Nah, kita tambahkan juga yang lainnya di sini. Misal, oke, di sini juga, oke, di sini. Oke, nah sekarang kita sudah punya 4 molekul H2O yang sudah komplit gitu ya. Nah, sekarang kita menambahkan yang bagian atas dan bawah. Nah, di sini 2 ini kan belum komplit, jadi kita perlu menambahkan. Ini sudah hidrogen. Oke, kita tambahkan di sini. Kemudian yang bawah juga. Oke. Nah, kita sekarang sudah memiliki kompleks vanadium heksahidrat ya dengan geometri oktahedral. Ini sudah selesai untuk menggambarkan kompleksnya. Nah, sekarang kita bisa tutup ini. Karena ini adalah model awal, sehingga boleh dikatakan ini bukanlah model yang paling stabil gitu ya. Kalau seandainya adik-adik semuanya mengukur ya panjang ikatan, misal panjang ikatan vanadium ke O gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan simbol ini, jadi click to measure. Nah, simbol ini, kemudian kita klik misal katakanlah dari vanadium, ini ada tandanya gitu ya, bintang satu, kemudian kita mencoba menghitung panjang ikatan dari vanadium ke oksigen 3 ini. Kemudian kita klik oksigen 3. Nah, di bawah ini kita bisa mengetahui bahwasannya panjang ikatan antara vanadium dengan oksigen nomor 3 ini itu adalah sekitar 1,688 angstrom gitu ya. Kemudian kalau kita klik di luar untuk menghilangkan, nah kita coba bandingkan kalau semisal vanadium sini dengan oksigen nomor 1 gitu ya. Nah, akan ketemu 1,763 angstrom. Nah, bisa kita lihat bahwasanya antara vanadium dengan O3 itu tadi 1,6, kemudian vanadium dengan O2 di sini itu 1,7, maka bisa dikatakan terdapat perbedaan panjang ikatan. Kita bisa mengecek juga vanadium dengan oksigen ini, vanadium dengan oksigen 5 dan seterusnya ya. Bahkan oksigen dengan hidrogen ya. Kita coba saja. Ini oksigen dengan hidrogen itu sekitar 0,97, kemudian oksigen yang ini sama hidrogen yang sini 0,8. Nah, bisa kita lihat bahwasanya panjang ikatannya belum seragam ya. Misal di sini antara O dengan H yang satu dengan O dan H yang lainnya gitu ya. Itu belum boleh dikatakan homogen. Begitu juga dengan vanadium dengan oksigen di sini. Tadi masih ada perubahan panjang, perbedaan panjang ikatan gitu ya. Sehingga tahapan setelah kita menggambar model awal ini, kita mencoba untuk melakukan optimasi geometri ya, dengan sistem yang sudah atau yang sudah ada bawaan dari software Avogadro ini. Nah, itu bisa kita lakukan dengan cara klik yang extension ini gitu ya, extension. Kemudian di sana ada optimize geometry. Nah, ini menggunakan pendekatan medan gaya ya. Jadi ini akurasinya tidak begitu akurat karena Avogadro ini sebagai interface saja ya. Nah, kita klik optimize geometry. Nah, akan muncul di sini kita menggunakan medan gaya UFF ya. Jadi ini kepanjangannya adalah Universal Force Field. Nah, kita klik saja oke. Jadi nanti teman-teman akan melihat
perubahan yang terjadi pada struktur ini. Kita klik OK. Nah, ini terjadi perubahan struktur. Nah, di sini kita bisa melakukan optimasi geometri beberapa kali gitu ya, sampai nanti perubahannya itu minimal. Nah, untuk konteks kali ini saya rasa sudah cukup. Nah, salah satu cara untuk kita mengecek apakah struktur ini sudah boleh dikatakan bagus atau belum adalah tadi dengan menghitung panjang ikatannya. Misal kita klik ini, kita klik vanadium ke oksigen nomor 3. Nah, sekarang kita mendapatkan 1,987 angstrom. Dan kita bandingkan ya, dengan vanadium, ingat ya, ini vanadium ke oksigen nomor 3 itu 1,98. Nah, sekarang vanadium dengan oksigen nomor 1 di sini itu 1,98 juga gitu ya, hampir mirip. Kemudian vanadium dengan oksigen nomor 4 ini 1,98 juga. Sehingga boleh dikatakan di sini bahwasanya panjang ikatan antara vanadium dengan oksigen dari air ya, untuk setiap ini ikatan ini, interaksi ini itu rata-rata adalah sekitar 1,9. Jadi ini sudah boleh dikatakan strukturnya stabil gitu ya, teroptimasi, bukan stabil. Nah, setelah ini kita bisa mengekstrak banyak hal ya. Jadi tadi kita sudah membuat model awal, kemudian melakukan optimasi geometri. Nah, sekarang kita bisa melihat sudut ikatan juga gitu ya. Jadi tadi panjang ikatan, kalau sudut ikatan kita kliknya itu 3 atom ya. Misal di sini dari oksigen atas ini, ya, oke, kalau saya ambil lagi oksigen atas, kemudian vanadium, kemudian O4 gitu ya. Jadi panjang ikatan antara oksigen yang atas ke vanadium itu adalah 1,983, dari vanadium ke C3, O3 gitu ya. Oksigen yang di sini itu adalah 1,98, hampir mirip. Kemudian sudut yang dibentuk antara ikatan vanadium ke oksigen yang atas sama vanadium ke oksigen 3 itu adalah sekitar 89,4 derajat gitu ya. Nah, kita bisa mengidentifikasi atau mengkarakterisasi struktur ini dari panjang ikatan dan sudutnya gitu. Jadi kita bisa melakukan banyak hal di sini walaupun kalau kita tinjau dari proses tadi ya optimasi geometri, di sini adalah suatu pendekatan ya. Jadi akurasinya juga masih bisa ditingkatkan dengan berbagai software yang lainnya seperti itu. Untuk keperluan pembelajaran, saya rasa untuk Avogadro ini sangat cukup sekali ya. Nanti adik-adik siswa SMA bisa melakukan visualisasi, bisa membuat struktur-struktur senyawa kimia yang beragam. Nah, satu contoh lagi yang ingin saya tunjukkan adalah kita bisa melakukan insert gitu ya. Di menu build tadi insert, kemudian di sini ada berbagai pilihan ya, fragmen gitu ya, fragmen. Nah, ini kita close dulu. Oke, setelah kita close, membuat Windows yang baru, menu yang baru, kita bisa klik build, kemudian insert, kemudian fragment. Nah, di sana banyak sekali database yang sudah ada di dalam software Avogadro ini yang bisa kita gunakan. Nah, kita bisa memilih, misal contohnya yang paling gampang dari yang sederhana, misal alkohol gitu ya. Kita di sini punya etanol, terus klik insert. Nah, nanti akan muncul etanol di sana. Sehingga kita tidak perlu ya untuk menggambar secara manual kalau seandainya senyawa yang ingin kita gambar itu sudah ada di dalam database, sehingga kita perlu melakukan pengecekan di sana gitu ya. Nah, di sini adalah struktur dari etanol ya. Jadi di sini ada 2 karbon, kemudian ada oksigen ya. Kemudian ada juga hidrogen. Jadi ini adalah tipikal dari alkohol. Kemudian kita juga bisa mencoba memilih misal di sini fullerene ini.
Nah, ini fullerene. Jadi ini adalah karbon 70 ya, karbon 70 sangat menarik strukturnya, bisa teman-teman pelajari di sini. Nah ini karena tadi di awal kita masih ada etanol, nah ini kita punya etanol yang berada di dalam rongga fullerennya gitu ya, C70 gitu ya. Ini sangat menarik, kita bisa melakukan kajian terhadap struktur ini. Banyak sekali yang bisa teman-teman pilih di dalam database yang sudah ada di Avogadro ini. Kemudian nanti teman-teman bisa apa namanya mencoba sendiri ya, kalau seandainya kita punya struktur kristal, kita bisa import ke Avogadro ini dan nanti kita bisa pelajari struktur dari kristal itu sendiri. Oke, mungkin itu saja untuk Avogadro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.